Pemirsa, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia makin di atas angin menjadi calon Ketua Umum Golkar menyusul keputusan Agus Gumiwang Kertasasmita yang tidak akan mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Bahlil bahkan disebut-sebut telah mengantongi dukungan dari 34 anggota Dewan Pimpinan Daerah tingkat Provinsi Partai Golkar. Rumor mengenai nama Bahlil Lahadalia untuk menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar setelah ditinggal Airlangga Hartarto kian berembus kencang. Pengurus DPP Partai Golkar bahkan mengamini banyaknya aspirasi di internal partai yang menginginkan Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar. Kan dalam Munas ini nanti kita akan ada Rapimnas, lanjut Munas, ada kepanitiaan, kita akan melihat bagaimana pastinya untuk Munas kan ada namanya proses pendaftaran caketum. Nah, nanti ya kita lihat bagaimana ada yang daftar atau tidak, nanti akan ditentukan dalam forum, nantinya calon tunggal atau tidak. Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya tambah. Jalan Bahlil untuk menjadi Ketua Umum Golkar diprediksi bakal mulus. Sebab Agus Gumiwang Kertasasmita yang ditunjuk menjadi PLT Ketua Umum Golkar melalui rapat pleno Selasa malam menegaskan tidak akan maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar pada Munas akhir Agustus nanti. Kalau Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih Ketua Umum baru, Ketua Umum definitif. Saya tidak maju. Sinyal kuat Bahlil akan memimpin Partai Beringin. Sebelumnya sudah dibocorkan Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham. Idrus mengklaim dukungan kepada Bahlil telah disampaikan sekitar 34 DPD Golkar di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang dukungannya Saudara Bahlil sudah lebih daripada 30 DPD 1 se-Indonesia. Berarti dari kalau 38 tinggal 1, 2, 3 itu pasti nyusul dan hampir pasti ini aklamasi. Dan oleh karena itu meskipun bebas semua untuk maju, katakanlah Mas Bamsud, AGK, kemudian ada lagi yang mau maju, saya kira bisa-bisa saja. Dan saya punya keyakinan berdasarkan aspirasi yang ada dari DPD 1, maka pasti semua juga nanti ini akan gabung juga mendukung Bahlil. Jabatan Ketua Umum Partai Golkar selama ini kerap dipegang oleh tokoh yang juga menduduki posisi strategis di pemerintahan. Kriteria itu kebetulan ada pada sosok Bahlil. Ada 3 faktor nanti yang sangat menentukan dinamika pertarungan pemilihan Ketua Umum Golkar. 1, ini jadi nomor 1 paling kuat sampai yang paling nomor 3 tidak begitu determinan. Faktor kekuasaan. Siapa yang paling dapat mendapatkan restu dan pengaruh kekuasaan paling kuat. Yang kedua adalah faktor kekuatan logistik dan ketiga faktor penguasaan jejaring pemilik suara. Nah, kalau nomor 1 dibuka kompetisinya secara terbuka, maka faktor nomor 1. Dan ini pola, bukan prediksi saya, bukan dukun politik kalau istilah Bang Idrus tadi. Polanya semua yang terpilih, Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Setia Novanto, Yusuf Kala, Airlangga Hartarto, semuanya memiliki kedekatan sentimeternya sangat dekat dengan presiden yang sedang berkuasa. Guncangan yang dialami Golkar pasca pengunduran diri Airlangga mempertebal pola pergantian kepemimpinan di pucuk Partai Beringin yang selalu berubah dalam situasi tidak wajar. Airlangga misalnya, ia menjadi Ketua Umum Golkar pada 2017 karena Ketua Umum Golkar sebelumnya yakni Setia Novanto tersangkut kasus hukum. Setia Novanto pun demikian. Ia menjadi Ketua Umum Golkar buah dari Munaslup buntut konflik Golkar antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Pun demikian dengan Akbar Tanjung yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar melalui Munaslup pada tahun 1998. Tim Liputan, Metro TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir menegaskan tidak ada tanda-tanda Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Adis mengatakan salah satu syarat menjadi Ketua Umum adalah pernah menjadi pengurus Partai Golkar selama 5 tahun. Adis menjelaskan jika memang Gibran akan menjadi Ketum Golkar, maka pasti akan sowan ke Golkar. Hingga saat ini belum ada tanda bergabungnya Gibran ke partai berlambang pohon beringin tersebut.
Adis lebih meyakini fokus Gibran pada pekerjaan barunya sebagai wakil presiden mendatang. Ya, Sekjen tentunya membuka rapat terlebih dahulu, kemudian nanti. Adis Kadir menyebutkan jika Gibran berniat menjadi ketua umum Partai Golkar, maka tanda-tandanya sudah harus terlihat sejak 3 bulan yang lalu, yaitu dengan melakukan konsolidasi dengan DPD 1 Golkar. Apalagi salah satu syarat menjadi ketua umum adalah pernah menjadi pengurus Partai Golkar selama 5 tahun. Syarat tersebut membuat Gibran tidak dapat menjadi ketua umum Golkar. Sabut saja siapa misalnya? Mas Gibran misalnya. Enggak ada, belum ada. Tanda-tandanya pasti ada kalau mau Mas Gibran, pasti sowan ke Golkar, pasti konsolidasi dengan DPD 1 sampai saat ini tidak ada. Ada peluang itu? Ya, ini ada nggak pulang kira-kira? Cukup nggak waktu 1 minggu misalnya kita adakan munasnya misalnya tanggal 20? Nah, apa bisa seperti itu? Kan tanda-tanda itu kan harus kita kira minimal 3 bulan lah ya. 3 bulan, sampai saat ini tidak ada dan saya yakin juga mungkin Mas Gibran juga konsentrasi sebagai wakil presiden ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.